berdasarkan perhitungan kita sekarang sudah masuk di era 21, di abad 21 sampai dengan 2100 ya. Mungkin kita semua sudah mudah-mudahan masih diberikan umur panjang ya, tapi secara prediksi mungkin yang menikmati nanti setelah tahun 2100 itu adalah cucu kita. Dan sebagai informasi bahwa beberapa energi-energi terbarukan yang sudah diberikan ya, yang sudah dicanangkan ya, oleh beberapa pemerintah yang ada di Indonesia, kurang lebih ada yang paling besar ya itu adalah energi surya ya, kemudian yang kedua itu adalah energi angin, kemudian yang selanjutnya itu yang paling besar nanti ya, insya Allah nanti akan berkembang lagi itu adalah energi dari hidrogen ya, hidrogen fuel cell ya. Nah teman-teman yang dan juga kendaraan, untuk kendaraan kita sudah perlahan-lahan akan meninggalkan yang namanya kendaraan yang ber-BBM, kendaraan yang memiliki bahan bakar fosil ya, kita akan gantikan dengan, kalau dulu sih ada istilah ethanol fuel ya, jadi beberapa sumber-sumber energi yang akan diberikan itu adalah dari tumbuh-tumbuhan ya. Cuman memang penelitian tidak sampai jauh ke sana, jadi kita lebih banyak ke EV ya, atau electric vehicle atau kendaraan listrik, seperti yang kemarin kalau teman tahu di program studi dan elektro kita sudah memulai riset mengenai kendaraan listrik, kita sudah ada motor listrik ya, kemarin ikut lomba di IJPLN, alhamdulillah kita dapat pendanaan ya. Jadi kalau teman-teman yang lihat nanti bisa cek ya di lab-lab kita ya, lab kita sudah mulai diperbarui ya, berbagai macam. Nanti mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa bergabung kembali ya untuk melihat apa saja yang baru ya, di sini. Oke. Pembahasan kita hari ini ya, ini ada beberapa bagian. Yang pertama mengenai konversi energi ya, kemudian yang kedua mengenai hukum termodinamika, apa yang ada di energi ya, kemudian yang ketiga mengenai bagaimana energi ya, dan bagaimana keberlanjutannya terhadap hidup manusia ya, apakah bagaimana prosesnya ya, mulai dari zaman dulu ya, zaman manusia primitif, kemudian masuk ke era industri ya, kemudian masuk sekarang ke manusia mekanik ya, dan sekarang adalah manusia IoT ya. Jadi mulai dari revolusi industri yang mulai dari dulu ya, sampai dengan sekarang adalah revolusi industri 4.0 ya. Nanti kemungkinan akan berkembang lagi sampai dengan selanjutnya ya, mudah-mudahan nanti semakin lebih baik ya. Green energy merupakan suatu teknologi ya, yang kalau kita lihat di sini memang penyediaannya selalu mengutamakan adalah eco-friendly atau ramah dengan lingkungan. Jadi energi itu bersih ya, tentunya tidak akan bisa lepas ya, dari proses konversi energi dan juga prinsip-prinsip yang ada. Jadi di pembangkit yang sekarang ada di Indonesia itu adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga uap yang paling besar ya, peak load-nya itu base load ya. Jadi untuk base jadi peak load-nya ya itu biasanya menggunakan pembangkit listrik yang tenaga air gitu ya. Kemudian untuk base load-nya kita biasa menggunakan pembangkit listrik tenaga uap, minyak dan juga gas bumi, karena memang dari beberapa pembangkit itu memang daripada pembangkit itu yang paling cepat itu adalah PLTU ya. Jadi yang standby gitu ya. Jadi ketika kalau kita menggunakan air ya ataupun matahari dan juga angin itu sebagai base load-nya, tentunya tidak akan mudah ya, karena nilainya tidak selalu ada. Jadi kalau kita menggunakan pembangkit listrik tenaga uap ya, itu selalu bisa digunakan untuk setiap base load-nya. Jadi untuk yang beban-beban dasar itu memang menggunakan PLTU ya. Uap, baik itu uap menggunakan boiler air ataupun menggunakan minyak dan juga
gas bumi. Tentunya itu semua adalah fosil ya. Jadi nanti kita akan bahas ya bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana hubungannya dengan manusia ya, mulai dari zaman primitif hingga sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana konversi energi ya. Jadi di dalam hukum fisika dulu ya, kalau teman-teman belajar fisika, energi adalah kemampuan ya. Jadi potensi ya dari sebuah benda ya untuk melakukan sebuah kerja adalah energi. Kemudian kalau kita berbicara mengenai usaha ya, jadi itu adalah dikalikan dengan perubahan energi yang ada di situ. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah V sama dengan F kali S ya, kalau di fisika ya. Jadi kita pakai yaitu harus kita rubah. Contohnya misalkan dengan yang ada di manusia, misalkan makanan ya, makanan itu akan kita gunakan sebagai energi ketika kita bisa merubahnya setelah kita makan ya, kemudian dikonversi menjadi energi. Nah, kemudian juga berlaku bagi sumber daya yang ada di bumi ya, seperti baik itu sumber daya secara renewable ya maupun sumber daya secara non renewable. Nah, semuanya tentunya akan memerlukan yang namanya konversi energi. Nah, bedanya adalah mana konversi energi yang akan meminimalisir ya, akan meminimalisir perubahan ekonomi, ya, perubahan iklim. Jadi yang akan meminimalisir ya perubahan karbon. Jadi untuk meminimalisir perubahan karbon ya dan sebagainya, tentunya kita akan mencari atau merumuskan ya beberapa pembangkit yang ramah lingkungan, tentunya itu juga yang renewable. Nah, tradisinya bahwa di abad 21 ini akan habis gitu ya. Jadi sekitar ini sudah tahun 2021 ya, jadi sudah masuk ke ketiga, jadi dari persepuluhnya, jadi 2021 sampai dengan 2030. Dan nanti prediksinya sekitar 30 sampai dengan 40-50 tahun lagi. Energi terbarukan itu, energi yang tidak terbarukan ya, atau fosil itu akan mulai habis ya. Bayangkan kita sudah pakai dari zaman berapa ya, tahun kita pakai pembangkit itu, mungkin pertama kali ditemukan pembangkit uap itu tahun 1800-an. Jadi sudah dipakai manusia kurang lebih sekitar 200 tahun. Ya. Bayangkan bahwa bagaimana banyaknya ya. Jadi mulai dari 1800 sampai dengan sekarang itu sudah berapa TOE ya, jadi berapa energi, berapa energi fosil yang sudah dibakar ya untuk menghasilkan energi manusia, dan itu tidak bisa diperbaharui ya. Berbeda seperti energi terbarukan yang lain seperti air dan sebagainya, tentunya akan merecycle ya, jadi energinya tidak pernah habis. Nah, tentunya di samping itu juga ketika kita berbicara konversi energi di energi yang non renewable ya, tentunya juga akan menyumbang yang namanya emisi carbon tax atau jumlah karbon yang ada di atmosfer ya, itu juga akan mengganggu ekosistem alam, terutama di penipisan lapisan ozon dan sebagainya. Nah, jadi ini sebuah contoh ya. Jadi analogi ya, tadi saya contohkan sebagai makanan ya. Ini contoh sebuah energi yang ada di kendaraan ya. Jadi sebuah energi, contoh di sini adalah BBM atau bahan bakar bensin, itu dapat dipakai atau dapat digunakan ketika Anda mengkonversinya, tentunya dengan proses pembakaran yang dicampur dengan udara yang ada di mesin bakar ya, akan menggerakkan piston dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu konversi energi yang bisa dipakai yang ada di bumi ini. Nah, bagaimana hierarki energi kita yang ada di bumi ya. Jadi energi itu terbagi menjadi dua, ada energi fosil ya, atau energi yang tidak terbarukan, kemudian ada energi yang terbarukan ya, atau energi yang bisa diperbaharui. Tentunya dengan energi fosil itu akan mengurangi ya, jadi akan mengurangi emisi, akan mengurangi dampak lingkungan yang akan menambah, maksud saya akan mengurangi penipisan dan juga global warming. Jadi
dengan adanya solusi-solusi atau alternatif penggunaan renewable energy itu diharapkan bahwa iklim kita akan semakin membaik ya. Jadi juga penerapan daripada ekosistem yang dulu pernah hilang itu akan kembali ya. Jadi bayangkan ketika Anda menilai energi fosil ya, itu adalah timbunan ya, atau dari tumbukan-tumbukan tumbuhan-tumbuhan yang sudah berjuta-juta tahun ya. Jadi dari zaman purba dulu ya, dengan zaman tahun sebelum Masehi ya, sampai dengan itu baru sampai dengan 1800 tahun setelah Masehi itu orang-orang baru menemukan yang namanya pemanfaatan energi fosil ini di tahun sekitar 1800-an. Jadi sudah jutaan kali. Jadi kalau kita mau merecycle ya, tentunya andaikan 2100 itu habis ya. Berarti kan 2100 per jutaan tahun ya, kan sangat lama sekali ya untuk merecycle energi-energi itu. Nah, tentunya solusi-solusi ya atau alternatif yang ada di renewable energy akan kita manfaatkan ya. Tentunya ini akan diberikan ya, seperti energi pembangkit air ya, kemudian pembangkit biomas atau sampah, kemudian ada hidrogen dan sebagainya. Itu yang akan pakai adalah anak cucu kita. Nah, tentunya dari beberapa energi ini di zaman saat ini memang belum terlalu masif ya. Jadi hanya ada beberapa yang sudah banyak digunakan, tetapi secara umum belum sebaik yang ada di yang seperti PLT uap ya, yang bisa digunakan untuk base load ya. Contohnya saja ketika Anda lihat pembangkit listrik tenaga air, itu kan airnya sangat berpengaruh terhadap musim ya. Jadi tidak bisa digunakan terus setiap saat 24 jam. Pembangkit listrik tenaga matahari juga ya. Jadi ketika Anda hanya bisa pakai di jam-jam tertentu, apalagi anginnya. Nah, sebenarnya yang paling besar itu potensi adalah terbarukan, yaitu menggunakan geothermal ya, atau panas bumi. Cuman untuk penelitiannya atau eksploitasinya memang belum begitu besar, karena memang pemanfaatannya sangat terbatas ya, terkait dengan alat dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah melihat di sisi yang renewable ya, bagaimana kita mengaplikasikannya, tentunya dengan teknologi-teknologi yang semakin canggih ya, semikonduktor, elektronika daya dan sebagainya ya. Mudah-mudahan energi fosil ini bisa dikurangi. Seperti zaman dulu teman-teman kalau memasak banyak menggunakan minyak tanah ya. Sekarang minyak tanah sudah jarang, sudah nggak dipakai ya. Sekarang beralih ke gas, tapi tetap ada ya, tetap ada yang jual. Nah, mungkin kedepannya juga seperti itu. Nanti pembangkit uap itu akan tetap ada ya, tapi dengan jumlah yang diminimalisir. Jadi nanti basicnya akan menggunakan yang renewable. Oke, kemudian kalau kita lihat ya di sini mengenai proses-proses yang ada green energy ya, itu menilik daripada hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ya, dan juga tidak dapat dimusnahkan. Energi itu hanya dapat berpindah ya, dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, pertanyaannya nanti akan muncul adalah jika energi itu tidak pernah berubah ya, atau tidak pernah habis ya, tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Nah, kenapa bisa terjadi krisis energi? Padahal secara teori bahwa energi itu berputar di bumi ini. Nah, kita akan bahas nanti di belakangnya. Nah, di dalam hukum termodinamika bahwa yang akan kita manfaatkan ya, sesuai dengan di sini adalah bahwa semua energi itu sebenarnya bisa dikonversi. Ketika manusia misalkan makan ya, maka dia akan berubah ya, jadi berubah menjadi energi. Sebentar ya.
Ya, di dalam hukum termodinamika ya, jadi ketika kita berbicara mengenai hukum fisika ya, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, maka yang akan kita lakukan yaitu adalah mencari energi. Jadi mencari energi yang proses konversinya sangat mungkin tidak bisa dibilang cepat ya. Yang kita cari proses konversi yang paling minimum menemukan karbon, ya, paling minimum memberikan polusi, ya, dan juga proses recycle-nya cepat. Jadi kalau energi yang proses recycle-nya cepat, yaitu energi terbarukan. Jadi sebenarnya semua energi itu dapat istilahnya dapat di recycle ya, cuman lama atau tidak ya. Jadi energi tidak terbarukan itu artinya bahwa energi-energi yang sebenarnya dia mungkin bisa ya diperbarukan, tapi membutuhkan waktu jutaan tahun lagi. Jadi seperti energi fosil yang kita pakai saat ini itu adalah timbunan daripada makhluk hidup ya yang ada di sekitar jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Jadi untuk membuat itu lagi tentunya akan membutuhkan jutaan waktu tahun lagi ya dari sekarang. Maka dari itu karena terlalu lama itu kita katakan sebagai energi yang tidak terbarukan. Nah, tugas di sini bahwa mencari energi-energi yang memang proses recycle-nya cepat. Ya. Contohnya energi matahari ya. Kalau kita pakai sekarang ya, kemudian malam, sore, besok pagi sudah muncul lagi. Ya. Air juga sebenarnya. Jadi hari ini kita pakai ya, kemudian keluar melalui pembuangan air di PLTA. Besoknya dia akan menuju ke udara, menuju ke samudera dan sebagainya, kemudian akan menjadi air, itu akan terrecycle terus. Angin juga seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kelebihan daripada energi terbarukan itu recycle-nya cepat, ya, tapi dia tidak dapat bernilai secara konstan. Ya. Jadi seperti air, angin itu tidak bisa bernilai secara konstan. Tapi untuk yang energi tidak terbarukan seperti fosil, yang minyak bumi dan sebagainya, itu recycle-nya lama banget sehingga kita bisa katakan sebagai energi tak terbarukan. Dan juga tapi kelebihannya adalah dia bisa digunakan sebagai baseload ya, karena dia bisa diatur ya, sesuai dengan baseload yang mau kita pakai. Misalnya kita membangkitkan energi sebesar 45 MW ya, atau kalau PLTA itu biasanya kalau yang besar ya sekitar 60 sampai 70 MW. Kalau bisa kita pengen membangkitkan sekian MW daya listrik ya, maka batu baranya sekian gitu ya. Kalau kita mau membangkitkan sedikit ya kita tinggal kurang dan stoknya itu ada. Jadi bisa kita atur sendiri. Itu merupakan kelebihan daripada pembangkit yang terbarukan, yang tidak terbarukan, yang fosil. Dapat digunakan sebagai baseload ya. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai hubungan energi ya dengan kelangsungan hidup manusia. Nah, kalau kita tilik ya dari beberapa waktu-waktu yang lalu ya, dari masa-masa ya sebelum revolusi industri misalkan ya. Di sini bahwa manusia itu memanfaatkan benda-benda ya yang ada di sekitarnya sebagai sumber energi ya, macam-macam. Jadi manusia dari zaman mungkin dari zaman purba, dari zaman batu, sebenarnya mereka sudah memanfaatkan yang namanya energi. Ya. Cuman prosesnya berbeda. Ya. Jadi mulai ditemukannya api, ya, kemudian mulai manusia menggunakan pesawat-pesawat sederhana ya, atau menggunakan piranti-piranti mekanik dan juga kincir air, itu merupakan proses ya yang timbul ya sampai dengan sekarang. Nah, jadi sebenarnya pemanfaatan energi ya dari tahun mungkin sebelum Masehi itu sudah ada, ya, tapi memang belum terlalu banyak ya. Yang paling mudah memang karena belum ditemukan listrik ya, belum ditemukan mesin uap sebagainya. Manusia masih menggunakan sebenarnya dari dulu itu menggunakan energi yang terbarukan. Contohnya misalkan kapal ya. Kapal menggunakan angin ya, belum pakai motor listrik gitu ya. Kapal menggunakan angin ya. Kemudian pesawat juga hanya menggunakan kalau dari Philip bersaudara itu ya pertama kali ditemukan pesawat adalah dia menggunakan
sepasang ya, atau menggunakan pesawat yang kecil ya, kemudian hanya memanfaatkan angin. Ya, kemudian mulai masuk di zaman sekitar revolusi industri, manusia mengenal mesin-mesin ya, kemudian mulai membuat rangkaian-rangkaian gadget dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan bagaimana manusia itu sebenarnya sudah hidup di zaman dulu. Kalau kita lihat di sini, sebentar mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini adalah manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa manusia primitif ya dari zaman dulu. Ini kita contohkan di sekitar Afrika Timur ya 1 juta tahun yang lalu. 1 juta tahun lalu itu seberapa ya? Anda nggak bisa bayangkan ya. Kalau mungkin membayangkan tahun Masehi lebih mudah ya. Kerajaan-kerajaan yang di tahun sekitar Masehi Anda masih bisa menghitung gitu ya. Kemerdekaan 1945 berarti sekitar 50 tahun yang lalu. Oh, bisa bayangin seperti ini bentuknya. Nah, kalau 1 juta tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu aja Anda susah membayangkan bagaimana kalau 1 juta. Tentunya masih banyak hal-hal yang di luar nalar kita ya. Jadi ada manusia primitif mungkin tinggalnya masih di bebatuan ya, makannya masih menggunakan berburu dengan alat yang seadanya, bahasa mungkin juga belum terlalu banyak ya. Nah itu sekitar 1 juta tahun yang lalu. Jadi manusia hanya memerlukan makanan. Jadi seperti mungkin mohon maaf seperti hewan ya. Jadi manusia hanya hidup kemudian mencari makan untuk bertahan hidup. Udah itu aja selesai. Kemudian manusia yang kedua adalah manusia pembaru. Nah, manusia pembaru itu di sekitar Eropa ya 100 tahun yang lalu berarti tahun sekitar 1900 ya. 1900-an. Nah, ini adalah manusia-manusia yang mulai melakukan pembaruan ya. Jadi contohnya membakar arang ya untuk memasak dan sebagainya. Jadi sudah menemukan beberapa alternatif yang ada di sekitarnya. Kemudian petani awal itu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, banyak sekali ya. 5.000 tahun sebelum Masehi itu pasti memanfaatkan energi ternak ya. Jadi mulai yang dulu ya hanya mencari makan ya. Jadi manusia sudah mulai mengembangkan. Jadi tidak hanya selesai dapat hewan ya, dapat kambing, dapat rusa ya langsung dimakan, tapi sudah mulai berpikir bagaimana menternakkan dan sebagainya. Kemudian tadi lanjut ya, Gerbang Barat Daya tahun 1400-an ya. 1400-an itu ya berarti 500 tahun dari sekarang. Jadi bukan beberapa alat-alat ya seperti batu bara ya untuk menggerakkan mesin uap ya. Kemudian manusia mulai membuat kincir angin, kincir air ya dari air terjun dan sebagainya. Jadi ternak untuk transportasi dan sebagainya. Nah, intinya bahwa manusia itu sebenarnya sudah berhubungan dengan energi di zaman dulu ya. Cuman pemanfaatannya memang berbeda. Kemudian manusia industri itu masuk di tahun lalu ditemukan mesin uap dan sebagainya ya. Jadi kemudian manusia teknik ya sekitar tahun 70-an ya. Ini baru-baru kemarin ya. 30 mungkin ini ayah ibu Anda ya, atau kakek nenek mungkin masih di zaman ini masih memanfaatkan pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik mulai dimanfaatkan besar-besaran di situ ya. Jadi mulai ditemukan mesin uap ya, kemudian pembangkit listrik dan sebagainya. Kemudian di tahun 2000-an ini ya, pembangkit mungkin untuk yang pembangkit terbarukan itu sudah ada banyak ya di tahun 19 ya, di sebelum 2000 ya, seperti air dan sebagainya. Cuma untuk yang teknologi-teknologi yang advance ya, seperti solar cell ya, kemudian hidrogen itu baru ditemukan setelah abad 20 ya. Dan
Sekarang sedang masif-masifnya ya, untuk yang paling mudah memang sekarang adalah solar cell, karena solar cell itu paling mudah masangnya, Anda tinggal pasang, bisa di mana saja, bisa di atap rumah dan sebagainya. Kalau mengenai ininya ya, terkait dengan energi yang lain ya, misalkan seperti air dan sebagainya, itu agak lebih susah ya untuk memasangnya tentunya dan sebagainya. Dan yang paling mudah memang dari solar cell. Oke, jadi itu beberapa hubungan ya. Jadi manusia dari zaman dulu bagaimana memanfaatkan energi-energi yang ada di lingkungan. Jadi mulai dari ternaknya, ya mulai dari misalkan dia menemukan. Jadi manusia itu sebenarnya pintar ya dari zaman dulu, ya berkembang sampai sekarang ya. Dari dulu manusia yang hanya memanfaatkan lingkungan sekitarnya, hanya menggunakan kayu dan sebagainya. Sekarang muncullah alat-alat baru ya, seperti kalau sudah masuk zaman industri itu pasti sangat berkembang, bisa menemukan komputer ya, menemukan bahkan sekarang teknologi touchscreen dan sebagainya. Kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, ini sebenarnya adalah pengembangan yang sangat advance ya. Jadi mulai dari manusia yang lahir ya, kemudian dia hanya mencari makan, sampai sekarang manusia itu bisa membuat macam-macam ya. Dari mungkin semakin berkembang nanti ada teknologi yang lain. Oke, kemudian ini ada beberapa hal lagi ya terkait dengan bagaimana energi itu sangat berperan, jadi hubungan energi dengan kehidupan manusia. Jadi besar yang kalau kita lihat mulai dari berkembangnya beberapa tahun ke tahun ya, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan ya. Kita bayangkan kendaraan itu di tahun, contohnya kita tilik dari teknologi. Jadi kalau teman-teman lihat perkembangan transportasi ya, dari zaman kakek nenek kita, mungkin ayah ibu kita, jadi orang itu kalau punya sepeda kayu itu sudah dikatakan kaya ya, dari tahun-tahun 1900-an, 1930 ya, abad 20 ya, abad 19 ya, di 1901 sampai 2000 itu kalau orang punya sepeda ya, itu bisa dikatakan orang kaya. Nah, kemudian muncullah teknologi ya, kemudian berkembang ya, ada motor ya, motor dulu hanya pakai karburator ya, hanya menggunakan BBM ya, kemudian berkembang menjadi motor yang injeksi, kemudian sekarang berubah menjadi yang hybrid ya, ada BBM plus listrik. Nah, di tahun 2021 ini sudah banyak penelitian-penelitian mengenai yang mobil listrik ya, kemudian motor listrik, cuman memang belum dikembangkan secara masif. Ya, ada beberapa yang sudah dikembangkan secara masif ya, seperti Tesla dan sebagainya. Nah, nanti bisa Anda bayangkan di tahun 2100 mungkin semua kendaraan sudah smart ya. Kalau kita sekarang punya smartphone ya, dulu telepon itu cuma hanya bisa buat telepon. Sekarang handphone sudah bisa dipakai untuk macam-macam ya. Kemana-mana itu kalau sudah pakai handphone, istilahnya bisa Anda pakai untuk apapun ya. Bisa buat motret ya, bisa buat conference ya, bisa buat ketemu dengan orang video call ya, bahkan bisa buat nyalain TV ya. Ada beberapa fitur-fitur yang mungkin satu genggaman itu Anda bisa pakai semuanya. Anda bisa beli makan ya, Anda bisa cari transportasi, Anda bisa cari lokasi ya. Jadi dengan satu alat Anda bisa tahu semuanya. Nah, tentunya semakin berkembang ya. Nah, kebutuhan akan energi ya, khususnya kalau dulu manusia membutuhkan energi, bisa dikatakan energi secara umum ya. Secara umum, kalau sekarang itu bisa dikatakan manusia itu energi utamanya adalah listrik ya. Karena hampir semua peralatan menggunakan listrik. Dulu yang memasak hanya menggunakan gas ya, sekarang sudah listrik ya. Kemudian apapun listrik ya. Jadi mencuci dulu hanya menggunakan tangan ya, mengeringkan aja dulu menggunakan matahari, sekarang menggunakan
juga listrik ya. Jadi semuanya serba listrik. Ya. Sapu ya, alat untuk menyapu dulu menggunakan kayu, sapu biasa. Sekarang sudah banyak robot-robot yang memang dibuat untuk menyapu, mengepel, dan sebagainya. Jadi memang listrik itu nanti akan menjadi manusia tidak akan lepas ya dari listrik. Tentunya dari di elektro ini ya, terutama karena Anda sudah mengambil mata kuliah energi terbarukan, tentunya Anda sudah mengambil STL ya, mata kuliah sistem tenaga listrik ya, dan juga mesin listrik mungkin di pilihan. Nah, memang di situ bahwa Anda harus menilik ya. Jadi Anda ini kan nanti ujung-ujungnya akan menjadi tombak di abad 21 ya, akan bekerja di. Jadi orang-orang yang di kuartal pertama ya, di tahun mungkin 2020 sampai 2025 itu mencari ilmu, yaitu nanti di 3/4 terakhir abad 21 ini akan menciptakan inovasi-inovasi. Ya, orangnya ya ada kayak ini. Dia akan mencari bagaimana solusi-solusi energi, ya sekarang sudah banyak ditemukan ya. Misalkan power bank yang dari tas, ya, itu juga ada ya. Power bank yang ada yang dipasang di motor ya. Jadi motor itu ketika diparkir biasanya kan dipanasin ya. Jadi itu sambil ngecas dan sebagainya. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa dipakai ya. Mungkin suatu saat ketika zaman sudah berubah ya, manusia itu sudah bisa jadi ya energi yang berubah dari fosil ya, terutama dari pembangkit-pembangkit yang konvensional, terutama dari PLN, itu nanti bisa akan di switch ya, atau dirubah jadi manusia akan punya sendiri, seperti ketika air ya, katakanlah air orang bisa bikin sumur sendiri ya. Jadi nanti juga sama dengan teknologi. Jadi yang utama misalkan nanti setiap orang punya solar cell ya, jadi dia tidak hanya bisa beli dari PLN, dia juga. Nah, itu contoh-contoh yang ada di Indonesia ya, sekarang berkembang. Nah, ini adalah hubungan ya antara beberapa energi ya, dan juga dengan kelangsungan hidup manusia. Di sini ada beberapa parameter. Kita buat di sini ada, ini seperti diagram Venn ya, kalau di matematika dulu ketika teman-teman belajar himpunan. Nah, ada bagian atas yaitu pertambahan penduduk ya. Jadi karena manusia itu semakin bertambah ya, setiap tahun pasti bertambah. Jadi manusia yang lahir itu pasti akan lebih banyak daripada manusia yang meninggal. Nah, karena corona ini ya, jadi ini adalah masa pandemi, jadi alam ini sedang menyeimbangkan. Jadi mungkin di tahun 2020, 2021 banyak manusia yang meninggal. Jadi pandemi ini salah satu metode alam ya untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di bumi. Tapi secara umum adalah jumlah pertambahan pasti akan lebih banyak daripada kematian. Anda bayangkan saja ketika manusia itu ketika menikah bisa melahirkan mungkin ya 2-3, ya, tapi ketika meninggalkan hanya 1 ya, jadi 1-2 ya, jadi itulah yang akan membedakan. Nah, kemudian di sisi kanan ini ada istilah lingkungan global. Kemudian di sisi kiri ada sumber daya, energi, dan juga bahan pangan. Jadi 3 komponen ini, jadi manusia itu kan hanya membutuhkan sandang. Ya. Jadi kalau manusia hidup ya lahir, pasti yang utama adalah sandang, pangan, dan juga papan. Jadi pakaian, ya makanan, dan juga tempat bernaung. Itu prinsip utama ya. Jadi di sisi kiri ini adalah sumber daya energi, yaitu bahan pangan, kemudian naungan dan sebagainya. Nah, yang akan membungkus itu adalah lingkungan. Jadi lingkungannya seperti apa? Ketika lingkungannya baik, maka kebutuhan primer itu juga akan baik. Nah, di sisi-sisi ini, kalau kita lihat, teman-teman bisa cek ya bahwa di setiap hubungan itu ada keterkaitannya. Jadi misalkan lingkungan global dengan pertambahan penduduk, apa yang menjadi problem di situ? Problem di sini adalah banyaknya bencana alam. Ya, contohnya sekarang pandemik ya, kemudian penyakit menular, kemudian ada kerusakan lingkungan dan sebagainya, ya. Kemudian pemukiman kumuh dan sebagainya, itu akan mempengaruhi bagaimana jumlah daripada penambahan penduduk yang ada di bumi terhadap kebutuhan energi. Nah, contoh ketika mungkin sekarang ya dengan adanya, ya mungkin kita langsung contoh
kasus sekarang adalah kasus pandemik. Nah, jadi ketika jumlah manusia itu sedikit, tentunya jumlah energi juga akan menurun. Jadi bisa dikatakan mungkin karena pandemi ini, katakanlah misal ya sekitar 5-10% manusia meninggal seluruh dunia. Tentunya kebutuhan energi juga akan menurun. Jadi demand-nya juga akan turun. Jadi itu yang akan menyeimbangkan. Kemudian bagaimana hubungan antara sumber daya energi dan juga bahan pangan yang ada di bumi dengan pertambahan penduduk. Contohnya di sini ada kekurangan sumber daya energi, ya, jadi supply dan demand tidak sesuai. Kemudian terkait dengan kesulitan ekonomi, ya, kemudian ada banyak lain lagi. Jadi ketika energinya sama, energinya tetap, kemudian manusianya bertambah, nah tentunya supply dan demand-nya tidak akan seimbang. Yang perlu menjadi PR, ya, kita melihatnya. Dan kemudian yang di sisi bawah, ya, bagaimana keterkaitan ekosistem lingkungan global terhadap sumber daya, itu ada beberapa itu yang akan mempengaruhi, ya, seperti ada akibat-akibat yang polusi, ya, kemudian ada seperti hujan asam dan sebagainya. Kalau kita tidak seimbangkan, ya, dengan adanya sumber daya manusia, kemudian energi, dan ketika adanya lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan itu sendiri, dapat menyebabkan berbagai macam pemanasan global, ya, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya 3 parameter ini harus kita seimbangkan. Karena kalau nanti kita bisa seimbangkan, ya, jadi supply-nya pas, ya, kemudian demand-nya juga pas, nanti kita bisa beralih pelan-pelan, ya, mulai dari energi fosil menjadi energi yang terbarukan. Seperti contoh ketika dulu, ya, manusia itu, orang-orang itu masih memasak menggunakan minyak tanah, ya. Jadi peralihannya itu pelan-pelan. Jadi sekarang hampir semua yang menggunakan gas LPG, ya. Dan LPG pun sekarang sudah mulai dialih menggunakan media kompor listrik, ya. Jadi memasak itu hampir semua pakai listrik, kompornya listrik, pemanasnya listrik, blendernya listrik. Jadi ke arah listrik, ya, semuanya akan berarah ke listrik, ya, karena akan meminimalisir energi fosil, ya. Dan listriknya itu sendiri kita akan ciptakan, akan buat dengan energi-energi yang memang terbarukan. Ini contohnya. Nah, ini adalah grafik hubungan, ya, energi dengan kelangsungan hidup manusia. Kalau kita lihat di sisi bawah itu adalah tahunnya, kemudian di sisi sumbu vertikalnya itu adalah beberapa jenis-jenis energi, ya. Kalau kita lihat di tahun 1800-an, 1860 itu kita masih masuk di zaman arang, jadi manusia masih pakai arang karena belum terlalu banyak. Bentar, ya. Nah, di 1860 itu manusia masih menggunakan zaman arang. Yang paling simpel, ya, jadi benda dibakar, ya, kemudian pakai arang, ya, seperti kita memasak sate, ya, seperti memasak sate. Jadi semua energi menggunakan arang. Kemudian di tahun 1900, ya, itu sudah mulai masuk di batu bara, ya. Jadi abad 21 itu, abad 19 itu sudah manusia sudah masuk ke zaman batu bara, ya. Di zaman kemerdekaan itu kalau teman-teman lihat sekilas itu ada buruh-buruh, ya, atau pekerja-pekerja yang jadi batu bara, ya. Kemudian itu berkesinambungan juga. Jadi kalau kita lihat grafiknya, seperti misalkan zaman arang, ya. Jadi grafiknya naik sampai dengan tahun 1900-an. Kemudian dia sampai sekarang sudah menurun, jadi stabil. Ya, masih dipakai, cuma tidak banyak. Kemudian di zaman batu bara itu yang melesat, ya. Dari tahun 1900, ya, sampai dengan sekarang, batu bara itu dipakai terus, ya. Jadi selalu naik. Jadi setiap
Bisa dikatakan hampir sekitar 200 tahun ya kita pakai batu bara listrik. Nah, tentu habis. Kemudian zaman lainnya adalah minyak. Minyak juga sama. Minyak tidak sebanyak batu bara. Mungkin sekitar 40 sampai dengan 50% yang ada di konsumsi batu bara yang ada. Cuman sama saja ya. Jadi kedua pembangkit ini dipakai itu akan habis di sekitar abad 21 ya, 2100 mungkin 2100 itu kan manusia mulai tahun 2100 itu sudah menggunakan energi yang terbarukan. Nah, ini adalah hubungan energi dengan kelangsungan hidup ya. Nah, ini tahun ya. Ini tahun, kalau tadi ini adalah grafik sampai dengan 2190 ya. Ini prediksi ya sampai dengan tahun 2400. Nah, ini mungkin kita sudah nggak ada ya 2400. Kalau 2100 mungkin masih ada. Nah, teman-teman di sini kelahiran tahun berapa ya? Tahun 2003-an ya. 2003, 2004-an, 2002. Nah, kalau umurnya 100 tahun berarti tahun 2100 teman-teman masih hidup. Tapi kalau 2200 mungkin sudah enggak ya, tapi nggak tahu ya. Kalau ada yang Allah yang menentukan. Nah, prediksi kita di tahun 2100-an atau apa 2021 ini puncak-puncaknya batu bara itu 2100 dia akan semakin melejit ya. Nanti dia akan turun ya di abad 21 ini prediksi ya, masih prediksi. Ini sudah mulai habis ke 2100. Jadi prediksi memang di abad 21 itu akan habis ya. Ini mulai hilang. Kemudian PR kita apa ya? Kekurangan. Karena kita pertumbuhan listrik itu semakin meningkat ya. Walaupun manusia itu mungkin akan menurun atau stabil, tetapi penggunaan elektronik dan teknologi tentu akan membutuhkan suplai daya yang tinggi ya. Yang dulu bayangkan ya teman-teman dulu mungkin rumahnya cuman kalau teman-teman pulang ke rumah nenek ya kakek mungkin listriknya cuma 450 VA ya, paling pakai lampu pakai TV sudah selesai ya. Orang dari zaman dulu kan gitu, TV lampu ya paling nanak nasi selesai ya. Bayangkan ketika teman-teman berada di rumah modern lampu banyak ya meskipun sudah LED ya, kemudian hiasan-hiasan dinding ya lampu, kemudian alat-alat elektronik ya komputer, laptop, gadget, HP, tablet semuanya listrik ya. Menggunakan kulkas, pemanas menggunakan heater, kemudian pendingin menggunakan AC, menggunakan kulkas, ya, kompor menggunakan kompor listrik, semuanya serba elektrik ya. Walaupun jumlah manusianya sama, penggunaan mungkin akan menjadi 2-3 kali lipat. Minimum sekarang itu kalau hidup pengen nyaman itu 1300 PA ya, itu kalau pengen nyaman. Kalau teman-teman tinggal di kota pakai 450 nggak bakal bisa ya, minimum ya 900 atau 1300 ya. Kalau tinggal kota panas pakai AC dan sebagainya pakai AC setengah PA masih oke ya. Nah, ini kebutuhannya akan semakin naik. Kebutuhannya akan semakin naik, jadi PR kita di sini ya. Jadi di kekurangan atau defisit yang ada di sisi kanan ini, jadi seberapa persen? Nah, ini kita harus manfaatkan menggunakan energi-energi yang terbarukan. Energi terbarukan yang ada itu kita masukkan slotnya di sini. Jadi ada pembangkit air, ya, hidrogen dan sebagainya. Kemudian kendaraan listrik, ya, smart vehicle, ya, mungkin smartphone kita sudah punya, smart vehicle kita sudah punya. Nah, mungkin untuk yang kendaraan canggih nanti kalau seperti Maps mungkin ya, jadi kali kita klik Maps-nya di mobil atau di kendaraan itu mobilnya akan jalan sendiri. Seperti itu ya. Jadi dan tentunya akan mencari kendaraan-kendaraan yang energinya sangat less ya atau sangat kecil. Jadi manfaatnya besar ya, tapi energinya yang minim. Itu salah satu yang akan dicari. Nah, ini juga ya, ini tahun, wah ini sampai dengan ini per 5.000 ya, ini. Per 500 maksudnya. Kalau ini per 500 ya, 500, 1000, ya, 1000, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Wah.
Nah, ini nanti tombak-tombaknya adalah kalau semua sudah habis ya, nanti ujungnya pakai energi nuklir. Nah, ini sangat ngeri nanti kalau. Jadi saking pentingnya energi ya, saking pentingnya energi, jadi negara-negara di bumi ini yang bisa dikatakan negara kuat itu pasti yang memiliki nuklir paling banyak. Nggak usah kita tanya ya, siapa yang punya nuklir paling banyak ini ya Amerika. Jadi kalau teman-teman sering lihat film-film ya yang bernuansa-nuansa action seperti apa peperangan gitu ya, biasanya nuklir yang ditonjolkan. Jadi negara yang paling ditakuti itu negara yang punya nuklir paling banyak ya. Jadi yang siap luncur gitu ya. Jadi salah satunya Amerika, kemudian Rusia, ya Jepang itu beberapa negara maju yang memang ditakuti. Nah, nanti ujungnya kalau sudah habis ya, batu bara ini akan habis di tahun 2100, kemudian minyak gas alam juga semuanya akan habis ya. Nanti energi terbarukan mungkin juga akan mentok ya, mungkin akan mentok nanti ya. Ya, energi terbarukan akan membantu tentunya ya. Jadi tapi seiring perkembangan zaman ini prediksi sekitar 2500 ya. 2500 itu puncak-puncaknya nanti akan ada energi terbarukan ya sebagai baseload-nya, juga energi nuklir. Nah, kenapa energi nuklir itu belum dipakai sampai saat ini? Ya karena kita masih punya batu bara, kita masih punya lain-lainnya. Nah, tapi nuklir itu kan memang ya masih ambigu ya, masih banyak perbincangannya ya, dari sisi safety dan sebagainya. Tapi kalau sudah tidak punya lagi, dipakai nuklir. Oke. Nah, ini yang penting ya. Ini yang akan saya jadikan tugas ya di pertemuan kali ini. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan ini. Sebentar. Nah, tugasnya akan menjawab, silahkan Anda buat argumen ya, silahkan Anda buat argumen. Jadi saya lihat sudah sekitar 1 jam ya untuk sesi sinkronnya. Biasa nanti sisa waktunya kita pakai untuk asinkron. Saya berikan tugas cukup 1 soal ya di setiap pertemuan. Nah, tugasnya adalah menjawab pertanyaan ini. Jika energi itu kekal sesuai dengan hukum termodinamika ya, tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, pertanyaannya adalah mengapa terjadi krisis energi. Nah, silakan nanti teman-teman cari ya sumber-sumber referensi yang boleh cari apapun ya, yang jelas teman-teman menjawab pertanyaan ini. Jadi logikanya seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa di hukum termodinamika energi itu hanya berputar ya, seperti manusia makan ya dari tumbuh-tumbuhan ya, kemudian dimakan habis jadi energi ya, untuk bekerja. Nah, ketika itu teorinya benar ya, termodinamika, harusnya energi itu nggak hilang, jadi energi itu tetap ada. Nah, tapi kenapa bisa terjadi krisis energi? Silakan dicari jawabannya. Nah, sebenarnya jawabannya juga ada di sini, belakang sini. Cuman ini terlalu menjawab secara 100%. Teman-teman bisa cari sendiri. Silakan diuraikan jawabannya, ditulis ya. Silakan jawabannya ditulis di biasa menggunakan ballpoint, tulis tangan ya, kemudian difoto dan juga upload. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan hari ini mengenai energi terbarukan ya, bagaimana hukum termodinamika energi ya secara kalkulasi, kemudian bagaimana hukum hubungan antara energi dengan manusia, kemudian dan juga konversinya, dan juga bagaimana perannya dalam sistem pembangkitan tenaga listrik ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan juga manfaat pada rekan-rekan sekalian.